So, welcome back sama gue lagi Naura. Di video kali ini, gue bakal sesuai judulnya ceritain tentang pengalaman student collect gue selama 2 semester kemarin. Dan karena kemarin juga gue udah bikin kuesioner di Instagram gue, dan udah ada beberapa orang yang nanya tentang student collect, dan gue bakal jawabin semuanya di sini. Buat kalian yang penasaran atau pengen tahu tentang studi Jerman, student collect di Jerman, just keep on watching. Jangan di skip. So, buat kalian yang belum tahu student collect itu apa, student collect adalah program penyetaraan yang diwajibkan untuk mahasiswa asing sebelum memasuki masa perkuliahan di Jerman. Jadi normalnya student collect itu 2 semester, tapi memang ada beberapa student collect yang programnya itu cuma 1 semester. Tapi minusnya ya, jadi kita harus belajarnya tuh harus lebih kencang, harus ngejar materinya segala macam tuh kayak lebih gitu, 2 kali lipat. Selain itu, di student collect ini terbagi menjadi 4 program, yaitu ada tech course atau technique course, itu untuk jurusan yang mau ke arah teknik atau kimia. Kedua ada medicine course atau M course, itu untuk jurusan seperti kedokteran atau biologi. Yang ketiga ada W course atau Wirtschaft course, itu untuk jurusan kayak ekonomi, bisnis, kayak gitu-gitu. Dan yang terakhir ada G course atau Geisteswissenschaften, dia itu untuk jurusan yang lebih ke sosial, seni, komunikasi, kayak gitu. Nah, dan untuk masuk student collect-nya ini, kita harus tes dulu. Tes masuk student collect itu namanya Aufnahmeprüfung atau biasa disingkat ANP. Dan nanti di akhir student collect ada tes akhir atau namanya itu Feststellungsprüfung, biasa disebut FSP. Nah, nilai FSP ini yang nantinya akan kita pakai untuk apply ke kuliah gitu. Dan di tes ANP ini rata-rata ujiannya cuma Deutsch sama Mathe. Tapi untuk G course itu dia ANP-nya itu cuma bahasa Jerman aja, cuma Deutsch aja. Tapi kalau untuk T course, M course, W course itu semuanya Deutsch sama Mathe. Oke, back to topic. So, gue mau ceritain pengalaman gue selama 2 semester di student collect. Oke, jadi ceritanya itu gue alhamdulillah udah lulus student collect, dan seharusnya Januari ini gue balik ke kampus, tapi ada ketelatan dan kebetulan jurusan yang gue mau dan kampus yang gue mau itu bukanya di winter semester, which is winter semester itu adanya di summer. Jadi bulan Juni Juli itu baru open pendaftarannya gitu. Jadi gue sekarang ini lagi warte semester atau ya semester nunggu gitulah. Jadi gue gabung 1 semester gitu. Oke, jadi pertama kali gue masuk STK itu jujur aja. Oh ya, kalau gue ngomong STK itu artinya student collect ya. Biasa di sini emang bilangnya STK. Oke, jadi di STK ini gue hari pertama masuk itu gue bener-bener kepikiran banget kayak, duh bakal kayak apa ya? Bisa nggak ya gue ngikutin segala keresahan gue tuh ada. Terus sampai akhirnya gue masuk, terus kayak oh ternyata dijelasin dulu tekniknya. Kita nih 1 semester ini tuh bakal ngapain aja gitu. Dan di semester 2 itu bakal ada apa. Habis itu langsung hari pertama itu langsung belajar. Dan kalian tahu apa? Pelajaran pertama Mathe. Tapi alhamdulillahnya matenya diajarin dari awal lagi gitu. Maksudnya dari awal adalah jadi STK itu sebenarnya kita belajar materi SMA, cuma bedanya ini di switch ke Deutsch gitu, ke bahasa Jerman. Udah gitu aja sih. Justru susahnya di situ. Jadi kita harus gimana ya? Lo selama ini biasa belajar pakai bahasa Indonesia, dan lo sekarang belajar dengan full bahasa Jerman. Jadi ya adaptasinya kayak gitu segala macam. Enggak kita langsung ngerti pasti enggak. Pasti kayak mikir-mikir dulu, kayak dia jelasin mikir. Jadi kayak ada jeda gitu, ada loadingnya gitu. Setelah berapa bulan udah alhamdulillah sih udah lumayan gitu. Semua itu proses, semuanya tuh nggak ada yang langsung pure gitu tuh, nggak ada. Kecuali lo ya mungkin otak lo ya kalau gue sih enggak sih, gue sih normal aja, gue normal. Oh ya, fun fact, gue di Indo itu SMA-nya itu IPA, tapi jujur aja itu IPA-IPAan karena otak gue pure nggak ada IPA-nya. Makanya itu gue di Jerman ini gue ambilnya W course atau Wirtschaft course karena gue insyaallah kuliah mau ambil bisnis. Dan untuk orang yang kayak gue SMA-nya IPA, STK-nya IPS ibaratnya gitu, itu kayak gue belajar dari nol lagi di ekonominya ya. Tapi gue ada temen itu dia di Indonya itu emang SMA-nya itu IPS, jadi dia di sini kayak ibaratnya udah ngerti, jadi tinggal ditranslate ke Deutsch aja gitu. Jadi
ya masih lebih ringan daripada gue yang dari nol. Oke, jadi kalau di STK itu biasanya itu ada 3 ujian. Yang pertama itu Leistungskontrolle atau Kurskontrolle atau terserah. Biasanya setiap STK itu beda-beda nyebutnya. Tapi itu sama kayak sebenarnya itu kayak ujian harian gitu. Terus yang kedua ada Klausur. Klausur itu dia ujiannya rada berat, rada di atasnya ujian harian ini. Biasanya itu setiap semester itu ada 2 klausur. Dan yang terakhir itu jatuhnya ujian besar sih, yang tadi yang gue bilang FSP, Vorstellungsprüfung, ujian akhir STK itu. Terus, Oke, ini sebenarnya aneh banget sih, tapi gue itu merasa gue bener-bener baru belajar yang bener itu selama gue di Jerman. Jadi meskipun gue di Jerman ini baru mau jalan 2 tahun, gue tuh baru ngerasa STK kemarin itu gue belajar benernya gue selama ini gitu. Karena jujur aja gue tuh bukan orang yang edik banget sama belajar gitu, enggak. Gue tuh gembleng, gue tuh nilai gue tuh B aja, nggak ada yang bah gitu. Gue tuh terakhir rankingan itu SMP, gue terakhir jeleknya itu ya 10 besar paling. Tapi SMA itu gue kayak ya gitu. Dan gue baru balik buat belajar lagi itu selama di Jerman ini gitu loh. Entah kenapa setiap anak yang belajar di sini itu pasti rasanya kayak gitu, kayak disuruh buat bener-bener belajar gitu. Tapi itu bukan suruhan sebenarnya, itu tiba-tiba muncul sendiri dari kitanya gitu, secara nggak langsung kayak gitu. Itu positif sih ya, itu sangat amat positif. Dan lucunya adalah ya pasti kalian semuanya pernah presentasi ya di Indo. Pasti kalian juga dulu kalau presentasi pasti kayak baca ya kan. Gue baru bisa presentasi yang benar itu di Jerman. Gue nggak tahu ini kesalahan siapa, gue nggak tahu ini kesalahan guru kah atau kitanya apa gimana. Tapi gue ngerasa guru gue di sini ngasih tahu cara kita presentasi itu gimana yang baik dan benar. Itu tuh kayak jelas banget, dan kalau misalnya kita salah, ya kita dibilangin jangan kayak gini gitu. Kamu tuh yang bener tuh kayak gini gitu. Terus akhirnya di presentasi kedua kita kayak oke, terus baru nih mulai membaik gitu. Gue nggak tahu ini salah siapa gimana ya, tapi gue ngerasa cara guru-guru sini ngasih tahu tuh kayak gitu loh. Jadi kayak sama aja gitu loh. Gue nerimanya perasaan sama aja kayak pas gue di Indo. Tapi di sini gue lebih masuk aja gitu, dan alhamdulillahnya gue presentasi sekarang jadi mulai membaik kayak gitu loh. Dan kalau di Jerman ini soal penilaiannya itu, misal kalau di Indo 4 itu tinggi kan ya, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Kalau di Jerman 4 tuh jelek, jadi kebalikannya. Jadi kalau misalnya lo dapet 1 atau 1, sekian atau 0, sekian itu tinggi jatuhnya. Itu rentan nilainya kalau nggak salah 90 ke atas gitu. Tapi kalau 2, itu 80 sekian, 3 itu 70 sekian, 4 itu 60 sekian ke bawah kayak gitu. Lagi-lagi setiap STK beda. Kalau di STK gue itu Deutsch-nya jadi dibagi lagi jadi 3. Ada DAF, itu Deutsch als Fremdsprache, jadi dia belajar gramatik kayak gitu-gitu. Terus ada Schreiben atau menulis, writing, sama Sprechen atau berbicara gitu. Jadi kayak 3 nilai itu nanti di akhir emang dijadiin 1 gitu di rata-ratain. Tapi untuk pelajaran sendiri itu bisa gitu. Dan kalau misalnya kata kakak-kakak senior yang udah di sini, itu tuh rata-rata bilang STK itu masa paling bahagia selama lo di Jerman. Berhubung gue belum kuliah, gue baru mau kuliah, jadi gue belum bisa ngerasain gitu apakah itu benar, apakah itu salah. Tapi emang jujur aja STK tuh menurut gue ya kayak lo SMA, cuma bedanya lo di Jerman aja gitu. Dan masa-masa STK ini masa dimana lo mengasah bahasa lo juga gitu loh, kayak untuk lo berani ngomong sama temen-temen lo dari negara lain atau sama guru lo, nanya, debat segala macem kayak gitu. Terus kayak mengenal orang-orang dari negara lain itu seru banget, sumpah itu seru banget. Kayak gue jadi tahu, oh orang dari ini tuh, orang dari India tuh kayak gini, orang dari Cina tuh kayak gini, dan bahkan kita bisa nanya gitu kayak ke mereka tentang negara mereka, ya bertukar pikiran kayak gitu-gitu. Terus kayak kita jadi lebih tahu tentang negara lain juga kayak gitu. Asik banget. Soalnya normalnya itu STK dimulai jam 8 tank, tapi ya ada yang setengah 8, ada yang setengah 9, ada yang jam 8.15 gitu. Terus biasanya rata-rata pulangnya itu jam 3, ada yang jam setengah 2, ada yang bahkan ada yang jam 1 gitu. Jadi kayak kalau di Indo kan kayak lo setengah 7 udah masuk, pulang jam 4, belum lagi rapat kalau OSIS. Oh ya belum lagi les.
mantap pak bu. Atau lo ada proker, atau lo gue gak ngerti kenapa di Indo nerapin kayak gini ya. Kayak ya masuk tuh jam 8 aja gitu, jam setengah 9, pulangnya gak apa-apa deh setengah 4 gitu, ya gak sih? Dan kacaunya lagi pas lebaran sih. Pas lebaran gue ujian, gak ada tuh gue salat id gitu, gak ada. Ya mau gimana, makan-makan pun sama anak-anak juga ya. Iya, tapi seminggu setelah lebaran gue baru makan bareng gitu sama temen gue yang orang Indo. Nggak apa sih meskipun telat, tapi kayak nyesek aja woy, kayak lebaran gue malah ujian. Oh ya, tapi gue ngerayain buat diri gue sendirinya dengan cara gue ke STK pakai kerudung. Jadi kayak guru-guru gue tuh langsung kayak, Naura gitu, kau pakai kerudung sekarang sih? Kayak, iya, hari ini Idul Fitri gitu ya. Terus kayak, jadi saya pakai kerudung hari ini spesial untuk hari lebaran. Gue bilang kayak gitu, kayak nggak apa-apa. Terus ada perbedaan lagi nih. Jadi kalau misalnya di SMA itu, ya kalau di sekolah, lo kalau misalnya mau keluar atau mau ke toilet, lo selalu izin kan. Lo kalau nggak izin pasti diomelin. Nah kalau di sini beda. Gue pas pertama kali karena nggak tahu, gue mau ke toilet gue izin. Gurunya bingung, kayak, oh ya udah gitu. Dia bilang gitu kan kayak, oh ya oke gitu. Udah gue keluar. Terus kayak gue baru dibilangin kalau misalnya di Jerman itu nggak usah izin ternyata. Sama guru tuh kalau misalnya kita izin, dia malah aneh. Itu kan your business gitu loh, kayak itu kan urusan gue. Ya lo mau ke toilet kayak mau ngapain kayak mau buang air besar, kecil, sedang. Enaknya kalau di Jerman itu lo kalau mau keluar atau ada telepon atau ada kepentingan apa, lo keluar aja. Mau guru lagi ngomong, lagi bahas materi gitu, lo mau ke toilet, ya lo keluar aja, lo ke toilet aja gitu, tanpa izin gitu. Sebenarnya kalau di Indo ini aneh sih ya, kayak ya lo dibilang gak sopan lah pasti. Tapi ya itu lagi karena perbedaan culture, kayak itu sih, itu lucu sih buat gue. Kelihatan tolol aja gitu gue, kayak tapi nggak apa-apa. Nah rata-rata nih biasanya ini menurut pengalaman gue sih ya, belajar bahasa asing itu kan butuh proses ya. Biasanya itu normalnya kita tuh pasti di STK itu semester 1 tuh kita masih kayak pelangap-pelongok tuh wajar. Nah mulai agak mendingannya itu pasti semester 2. Semester 2 tuh lo ngomong tuh kayak lebih pede. Itu sih yang gue rasain. Nah pokoknya intinya STK itu menegangkan iya, seru iya, terus kayak dapat ilmu banyak lagi iya gitu. Jadi kayak ya kalau menurut gue sih ibaratnya nih STK itu tuh langkah awal lo studi di Jerman. Jadi kayak STK tuh ibaratnya belum ada apa-apanya gitu loh. Jadi kayak perjuangan kita masih panjang, bung. So, sekarang gue mau lanjut aja. Gue mau jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah gue. Jadi kemarin tuh gue bikin questionnaire gitu di Instagram gue. Sebenarnya intinya pengen tentang student koleksi, tapi ya pada nanyanya gitu deh. Nah, langsung aja. Jadi ini ada dari Adam Syah. Di Jerman berapa tahun lagi, Kak? Ntar ya, gue ngitung ya. 2000 years later. Sumpah ya, sebenarnya 4 tahun itu lo udah cepet banget sih buat kuliah di Jerman ya jatuhnya. Lo 4 tahun lulus, amazing. 4,5 tahun lah, 4,5 tahun biasanya. Pokoknya intinya lo doain aja gue lulus cepet tepat waktu, biar gue lulus cepet nah intinya kayak gitu ya. Gimana rasanya puasa di Jerman dari Nidash? Ini di luar topik student koleksi tapi nggak apa-apa. Kayak sakit tapi tetap berdarah gitu. Nggak kayak gimana ya, kayak di awal itu pasti kayak lemah gitu pasti wajar. Cuma kalau untuk sekarang sih udah bisa sih, udah menyesuaikan. Terus ada dari Putri, susah nggak Kak berbaur sama orang-orang di sana, sama culture-nya juga. Di sini orang tuh nggak ada basa-basi. Tapi kalau misalnya emang salah, pasti bakal ditegur gitu loh. Jadi kayak, gue sih pertama-tama tuh kayak pernah kayak digretak gitu. Terus kayak, oke, gue baru inget kayak, oh iya kan orang Jerman emang kayak gini gitu. Jadi emang kitanya yang harus menyesuaikan gitu. Terus yang kedua, orang sini itu orangnya selalu on time. Nggak kayak orang Indo yang ngaret, kayak gitu-gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita janjian sama orang sini atau gimana gitu. Ya, dia bilang jam segini titik gitu, nggak menerima ketelatan gitu. Kayak misalnya deh contoh kecilnya ya, lo nunggu bis atau tram telat 5 menit ya lo udah ditinggal.
Tapi emang ada sih beberapa yang telat-telat gitu. Biasanya itu tapi kalau misalnya ada Bauarbeiten atau biasanya nih kalau di rel tram gitu di tengah jalan. Nah biasanya tuh ada mobil parkirnya nggak bener di pinggir. Dia rada ke kanan gitu. Jadi kayak rel rada nutupin kereta kalau mau jalan, tram kalau mau jalan gitu loh. Jadi itu suka bikin macet tuh. Biasanya telat-telatnya gara-gara yang kayak gitu. Tapi bukan telat-telat yang kayak gimana gitu, sengaja gitu enggak. Lalu dari Rivaldi Yuda, dia nanya apakah seluruh kegiatan di Chemnitz sudah kembali normal. Kalau ngomongin kegiatan di Chemnitz di pandemi ini, Jerman tuh sebenarnya lockdownnya udah selesai. Dan di sini itu kita udah boleh keluar asal pakai masker, dan di restoran-restoran tuh udah mulai dibuka dan udah boleh makan di dalam, tapi tetap dikasih jarak antara meja satu ke meja lain kayak gitu sih. Karena nanti gue bikin tentang corona di Jerman abis video ini. Ada lagi dari Gloria Maria, kakak butuh sertifikat B1 atau B2 buat student collect? Yes. Rata-rata STK itu butuh sertifikat Deutsch B1 atau B1, tapi ada juga yang B2. Jadi amannya sih ya B2. Rata-rata emang pada B2 sih buat student collect. Nanti pas lulus dari student collect ke kuliah baru tuh lulusannya itu C1 rata-ratanya. Terus dari Jess Amel, kuliahnya itu berapa tahun dan apakah ujian kelulusan kayak di Indo pakai skripsi atau enggak? Oke. Kuliahnya berapa tahun? Kuliahnya itu normal. Kuliahnya normal kayak di Indo, kayak ada yang 7 semester, ada yang 8 semester, 9 semester kayak gitu. Kalau di Jerman kayak gitu sih. Tapi karena kita harus ikut penyetaraan dulu student collect itu, dan itu kan rata-rata setahun, ya jadi kayak nambah waktunya. Jadi kayak kita di sini sekolahnya tuh lama gitu. Makanya kalau misalnya orang bilang sekolah di Jerman buang-buang waktu, sebenarnya nggak gitu sih cara berpikirnya. Ya lo di sini ya lo udah harus nanggung itu gitu loh, kayak soal waktu, kayak lo bakal lulus umur berapa, ya itu ya udah kayak jalanin aja. Dan di sini juga pakai skripsi atau enggak? Ya sama. Tapi gue dengar beberapa, kalau nggak salah sih ada yang bisa nggak pakai skripsi, tapi harus apa gitu. Sumpah karena aku belum kuliah jadi aku belum terlalu ngerti. Gue sih pernah denger ya kayak gitu, pernah denger. Terus ada dari Erik, kapan pulang ke Indo Shift? Jujur, jadi sebenarnya intinya gue bulan April sampai Mei ini kemarin gue mau pulang ke Indo, cuma gak jadi gara-gara corona. Dan gue harus pindah-pindah rumah gitu. Terus kayak pokoknya nanti gue jelasin deh di video selanjutnya. Dari Tatayo, perubahan apa aja yang terjadi di Jerman setelah adanya pandemik ini? Oke. Gue jelasin singkat aja, tapi nanti full tentang pandemiknya nanti di video selanjutnya. Jadi jujur aja gue senangnya itu di Jerman ini penanganannya tuh rapi, bagus, cepat gitu. Dan orang-orang di sini pun emang sadar kan ya. Jadi kayak kebantu banget pemerintahnya. Dan sekarang kampus, student collect itu rata-rata kelas online sama kayak di Indo itu. Yang baru masuk itu student collect beberapa yang udah masuk, tapi di kelasnya itu duduknya kayak 2 meter gitu. Dan ya dari Azka Bilki, waktu SMA les bahasa Jerman atau enggak kak? Kalau iya di mana? Kalau boleh tahu. Jadi pas SMA itu gue nggak les bahasa Jerman, tapi di sekolah gue ada pelajaran bahasa Jerman, tapi itu cuma A1, A2 gitu, kayak ya basic-basicnya aja, gak mendalam gitu loh. 2 minggu setelah UN, gue langsung masuk camp agen belajar untuk yang mau ke Jerman gitu. Dan itu letaknya di BSD. Buat yang belum tahu GCC kayak apa, bisa lihat di video gue yang pertama, itu gue yang videoin buat kenang-kenangan gitu. Nanti ada ujian sertifikasinya, dan itu di Goethe Institute di Menteng. Oke, ada lagi dari Farel Adrian, waktu di sana lebih cepet buka puasa sahur atau malahan lebih sama? Waktu buat buka puasa sama sahurnya gitu. Berhubung di sini siangnya lama, malamnya dikit. Kita biasanya itu buka puasa jam 9 atau setengah 10. Terus
sahurnya itu jam setengah tiga, jam 2, jam setengah 3 gitu. Oke, jadi kayaknya segini aja untuk video kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Di next video gue bakal bikin lebih seru lagi, lebih informatif lagi. Semoga. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Kalau misalnya ada request, kalian bisa DM gue atau komen di bawah. And see you guys on my next video. Bye!